perbedaan difusi dan osmosis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pilindayani dan rekan saya Putri Anggraini dan rekan saya Meliwanti. Kami dari kelas 11-2. Kami berasal dari sekolah SMA 1 Buai Sanangaji. Let's go! Berikut adalah bahan-bahannya adalah ada sendok, ada air panas, ada air dingin, dan ada kopi. Langkah dari pertikon distribusi yaitu masukkan bubuk kopi dalam air panas. Dan air dingin. Kemudian kita tunggu selama kurang 15 menit dan amatilah perbedaan yang terjadi. Jeda. Baiklah, setelah 15 menit berlalu, kita amati perubahan yang terjadi dari kedua larutan air panas dan air dingin. Nah, bisa kita lihat kopi yang air panas larutan dengan sempurna, tidak ada zat-zat terdapat di dalamnya. Cairan kopi panas. Nah, kemudian larutan air dingin masih ada serbuk kopi atau endapan larutan, tidak larutan dengan sempurna. Nah, mengapa demikian? Percobaan difusi dengan pewarna makanan. Saya akan melakukan percobaan dengan melarutkan pewarna makanan pada tiap-tiap air di gelas dengan suhu yang berbeda. Ada air panas, air biasa, dan pewarna makanan. Teteskan pewarna makanan pada tiap-tiap gelas. Tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, terlihat di sini gelas yang berisi air panas lebih cepat larut daripada gelas lainnya. Kesimpulannya adalah pewarna makanan tersebut akan lebih cepat larut apabila berada di air panas yang bersuhu tinggi. Dan terlihat di air yang biasa, dia tidak larut dan tetap menjadi pewarna makanan. osmosis. Alat yang digunakan untuk praktikum osmosis diantaranya yaitu pisau, gelas, dan stop waktu, mistar. Dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum osmosis ini antaranya ada kentang dan kemudian air 100 ml dan garam secukupnya. Yang pertama kita lakukan untuk praktikum osmosis ini yaitu memotong kentang dengan ukuran yang sama, lalu menjadi beberapa bagian, 4 potong kentang, di mana keseluruhan kentang harus memiliki ukuran yang sama. Untuk berat kentang disesuaikan masing-masing menggunakan ukuran 4 cm masing-masing. Kentang yang lainnya harus sama, untuk ukuran harus sesuai. Selanjutnya kita ambil 2 gelas dengan jumlah 100 ml. Gelas pertama menjadi larutan, kemudian gelas kedua menjadi larutan, kemudian dari gelas pertama menjadi larutan, kemudian gelas kedua menjadi larutan B, kemudian diberi garam dan sejumlah 1 sendok makan. Yuk, kita aduk setelah itu untuk larutan B. Tidak ada apa-apa, lakukan sehingga hanya air biasa, lalu masukkan potongan kentang ke dalam masing-masing air. Tunggu selama 30 menit. Lalu kita keluarkan kentang dari larutan yang sudah kita larutkan. Yang pertama larutan yang sudah dikasih garam. Kita ambil kentangnya, kemudian kita ukur. Nah, ternyata kita ukur 4 cm turun menjadi
3 cm. Mengapa demikian? Selanjutnya kita coba ukur dari kentang yang kita tidak beri pelarut. Ambil kentangnya, kemudian kita ukur kembali. Nah, ternyata berada di kentang yang awalnya 4 cm berubah menjadi 4 cm. Mengapa bisa turun? Hal tersebut selain itu kita bisa amati tekstur dari masing-masing kentang yang sudah kita masukkan dilarutkan. Untuk kentang tanpa pelarut, teksturnya masih keras seperti awal. Berada dengan kentang yang sudah dimasukkan pada larutan garam, maka dan akan terlihat lebih lunak. Sekali apanya? Bahan osmosis. Bahan-bahannya adalah ada tomat, ada sendok, ada air dingin dan air panas, dan ada garam. Pertama yang akan dilakukan, masukkan garam ke air panas. Yang kedua, masukkan tomat ke 2 gelas masing-masing. Tunggu 15 menit. Nah, kita lihat perbedaan. Tomat yang berada di dalam gelas panas berubah menjadi lembut. Dan tomat yang berada di gelas dingin tidak ada perubahan sama sekali. Sekian praktikum dari kami akhiri. Wassalamualaikum